Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Ci kabarnya? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya Ya, Ibu? sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Gimana Ibu Ci? Ada masalah atau bagaimana ini tentang guru penggerak? Alhamdulillah Ibu, untuk Lancar ya? pendidikan guru penggerak ini yang saya jalani, alhamdulillah berjalan Oh lancar. iya. Ya. Terima kasih juga Bu atas dukungannya. Iya. Jadi kurang berapa bulan Bu ini? Insya Allah kurang antara 2 sampai 3 bulan Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Nggak terasa sudah mau selesai ya. Berarti 6 bulan ya Bu ya? Nggih. Oh 6 bulan ya. Semoga Bu Puji tetap semangat ya untuk jadi guru penggerak. Ya. Nggih, Mungkin terima kasih. kesini mungkin ada perlu atau ada Iya yang Bu, dibicarakan? kebetulan Ya. di sini saya mendapatkan tugas Ibu Ya. untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Oh gitu. Ya. Jadi Jadi ya. saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu Sri. Oh iya. Mungkin permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Ya. Kasus-kasus yang ada Oh gitu. di sekolah ini. Berarti secara nyata ya Bu ya di sekolah kita. Ini Bu Puji ya, memang saat ini saya ini sedang mengalami masalah. Masalah murid kelas 6 yang mau ujian. Ya. Jadi ini menjadi permasalahan yang ada di sekolah kita. Saya sendiri juga kasihan sebetulnya dengan guru kelasnya Pak Dar. Tapi kita juga mengingat Bu Puji ya, masalah anak ini ya. Jadi anak ini sebetulnya beberapa bulan itu tidak masuk sekolah. Ya, dikarenakan ya karena ada kesenjangan masalah sosial di rumah ya. Anak itu sedang mengalami seperti depresi atau trauma ya setelah orang tuanya meninggal. Ya. Nah, akhirnya anak ini berubah perilakunya. Ya kadang mau sekolah, kadang tidak mau sekolah. Nah ini saya dibetulkan dengan ujian yang sekarang itu harus segera verifikasi, segera ditentukan ikut peserta ujian atau tidak. Ya akhirnya saya juga sudah menghubungi orang tuanya berkali-kali sampai mendatangkan perlindungan anak, sampai psikolog dan sebagainya. Ya. Semuanya itu sebetulnya kalau menurut aturan anak ini mungkin sudah dikeluarkan ya karena kita sebagai orang yang berperi kemanusiaan ya memikirkan masa depan anak. Jadi saya itu harus berpikir panjang bagaimana ke depan anak ini mau dibawa kemana. Itu saya berpikir akhirnya Bu Puji ya akhirnya Bu Puji saya mengambil keputusan walaupun tidak masuk beberapa bulan. Saya tetap mau mengikutkan ujian anak ini ya karena anak ini punya masa depan ya karena saya sudah berkali-kali ke sana juga sudah ke RT-nya ke RW-nya ya saya hubungi karena sudah kelas 6. Kalau tidak kelas 6 tidak apa-apa tidak naik karena kelas 6 harus ikut ujian. Nah, saya dengar kalau dia itu juga mau ke pondok jadi mau tak selamatkan bu anak ini ya kita selamatkan untuk dia ikut ujian setelah nanti lulus dia bisa masuk ke pondok jadi aman orang tuanya merasa aman sekolah juga merasa berhasil menyelamatkan anak itu tidak jadi anak yang putus sekolah ya atau drop out itu ya sebetulnya juga berat ya saya itu juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anak seperti itu ya. Pak Dar itu guru kelas 6 dengan saya sudah mondar-mandir ke rumahnya ya sampai kadang tidak dibukakan pintu dan sebagainya tapi saya hanya punya rasa kasihan wong wis sekolah 6 tahun kok sampai gak duwe ijazah. Dia sudah sampai ke kelas 5 naik ke kelas 6 kelas 6 sudah mulai mau sekolah cuma ya karena ada sesuatu masalah di rumah sehingga anak itu ya kadang masuk kadang tidak kadang masuk kadang tidak. Nah sekolah juga
menegaskan, tapi bukan dalam arti memaksa, tidak. Akhirnya terus diambil jalan keluar, yaitu tadi saya mengambil keputusan. Ya memang dilema kemarin itu ya, antara pihak perlindungan anak juga psikolog juga menyerahkan sekolahan yang menentukan keputusan itu. Akhirnya saya juga memutuskan seperti itu dengan guru kelas 6. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana, ikut ujian dengan baik sehingga anak-anak itu mendapatkan nilai seperti teman-temannya dan bisa lulus ujian, sehingga nanti anak itu bisa memperoleh ijazah walaupun tadi mengalami liku-liku yang panjang. Betul-betul luar biasa itu guru kelas 6-nya ya. Dengan sabar dia menunggu anaknya, juga sering mendatangi orang tuanya, komunikasi ya gitu. Itu uji permasalahan saya. Jadi sudah tak putuskan seperti itu. Iya. Iya. Sebetulnya masalah kemarin itu sampai saya juga berdele-dele juga itu untuk ngurusi Akinta namanya ya. Jadi sekolah itu juga pindah ya karena orang tuanya gitu. Jadi ikut keluarga dari ibunya. Ya, keluarga ibunya kan banyak istilahnya tidak cocok, sehingga anak itu lari ikut bapaknya. Nah, bapaknya pekerjaannya juga nggak jelas ya, jadi kasihan anak itu, rumahnya juga nggak tahu-tahuan ya seperti itu. Jadi saya betul-betul kasihan dengan tugas lama. Itu sih ya, itu permasalahan yang di sekolah itu. Ya, memang semua sekolah itu ada masalah ya. Jadi harus bisa memutuskan bagaimana untuk langkah yang benar untuk anak itu. Luar biasa sekali Bu Sri ya. Yang telah mengambil keputusan yang dimana tidak merugikan si anak dan demi masa depan anak gitu ya. Bu, jadi begini Ibu, dalam modul yang saya pelajari itu ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu Sri, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral? Tadi yang berupa dilema etika itu kan antara kebenaran dan kebenaran gitu. Memang untuk memutuskan kebenaran itu sangat luar biasa Bu ya, bingungnya kalau ada kebenaran dan kesalahan mudah sekali, oh ini salah. Ya, jadi ini tadi masuk semua ya. Masuk semua, ada dilema etika, ada dilema kebenaran dan moral ya, kebenaran dan kebenaran. Kita masuk semua nih tadi, karena juga memang ragu dan bimbang memang itu ya, antara saya itu berani atau tidak berani, karena ya saya khawatir takut ada kesalahan dari kedinasan akhirnya saya sebagai moral ya, istilahnya etika moral tadi ya, kita harus menyelamatkan anak ini supaya anak itu bisa meneruskan jenjang sekolahnya, bisa meraih cita-citanya atau mempunyai masa depan. Itu yang saya harapkan seperti itu. Ibu, kasus yang Ibu hadapi ini yaitu mempertahankan keduanya Ibu ya. Jadi kebenaran lawan kebenaran. Ini Bu, berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung sama-sama mengandung mempunyai nilai kebajikan. Jadi yang tadi itu kebenaran dengan kebenaran yang di dalamnya ada nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankannya itu ya, sebetulnya kalau saya kan menangani itu ya juga sebenarnya bukan moral
Jadi kita itu ya kebenaran melawan kebenaran. Tapi yang kebenaran melawan kebajikan itu saya sendiri juga masih bagaimana ya, kurang memahami. Gini, jadi sama-sama benar Ibu. Jadi kalau misalnya siapa tadi? Akinta. Oke, Akinta. Akinta gimana? Akinta ini kalau misalnya tidak sekolah itu bagaimana? Kalau misalnya dia melanjutkan sekolah bagaimana? Gitu Bu. Jadi yang jelas itu kalau dia itu tidak sekolah, ya mungkin anak ini ya menjadi anak yang mungkin nggak jelas tujuan hidupnya. Tapi kalau anak ini saya perbolehkan sampai ujian, insya Allah dia bisa melanjutkan sekolah dan bisa dia memikirkan masa depannya. Paling tidak ya pendidikan agama, kemudian bisa ngaji, atau mungkin anak ini mungkin nanti kalau setelah lulus pondok mungkin bisa jadi guru ngaji, bisa ya, atau melanjutkan sekolah terus, atau bisa bekerja yang lainnya. Itu harapan saya seperti itu. Itu yang menjadi angan-angan saya. Mudah-mudahan anak ini nanti bisa lancar terus masuk sekolah terus. Ibu, untuk pengambilan keputusan tadi, apakah Ibu mempunyai strategi supaya tidak salah dalam mengambil keputusan ini? Iya, saya juga sudah berpikirnya itu lama, Bu Puji, ya, untuk memikirkan bagaimana Bu Puji. Ini Bu, saya lanjutkan lagi nih Bu. Nah, nih. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Ibu biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini Bu? Strateginya ya, memang itu harus melalui beberapa tahapan ya untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama kan laporan dari guru kelas ya ke saya yang sering tidak masuk. Akhirnya kepala sekolah bertindak dengan guru kelas untuk home visit, ya, untuk home visit, menanyakan permasalahan, kenapa tidak masuk sekolah. Setelah tahapan-tahapan itu, setelah home visit anak itu masuk. Setelah masuk dia tidak masuk lagi, ya, dengan berbagai macam alasan. Terus kemudian itu Bu Puji, karena seringnya tidak masuk, ya, akhirnya juga berdampak kepada teman-temannya. Akhirnya teman-temannya ada yang sedikit banyak protes atau Nah, terus akhirnya dia malah tidak masuk lagi. Terus akhirnya saya tidak lanjuti lagi, home visit lagi ke rumahnya, atau istilahnya beberapa kali ke rumahnya, juga guru kelas 6-nya. Akhirnya ditemukan ada beberapa masalah yang terkait dengan koordinasi dengan keluarga itu. Nah, setelah itu anaknya masuk lagi. Setelah itu ya, setelah tidak masuk, saya akhirnya laporan ke pihak yang koordinasi dengan RT RW. RT RW dan kelurahan. Maaf Bu Puji, tadi ada telepon. Nggih, enggak apa-apa Ibu. Besok untuk pelaksanaan OSN. Iya, besok ya Bu nggih dilaksanakan OSN. Nggih. Enggak apa-apa Ibu. Nah, tadi ya, ini dari strategi ya. Ibu tadi
sudah menyampaikan strategi yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan ini adalah satu, koordinasi dengan kelas, Ya. kemudian mengadakan home visit, Sekali 2 kali sampai 3 kali. baru bertindak berkoordinasi dengan RT RW, dan terakhir kelurahan. Nah, setelah jadi kelurahan ini, nah dari kelurahan terus dia juga visit ke rumahnya dari pihak kelurahan dengan membawa psikolog. Oh, Ya, gitu. membawa perlindungan anak. Ya, karena apa? Yaitu anak tadi kan bersama bapaknya yang di rumah itu, yang karena si Akin tadi sudah besar. Besar. Ya, Oh, sudah nanti besar takutnya dan gitu cewek ya. ya. Akhirnya itu diproses, kemudian koordinasi dengan itu, akhirnya diadakan pendampingan dari psikolog dan anak. Iya. Jadi ada. Jadi sudah lega saya, nanti kalau ada apa-apa saya enggak kena. Iya. Paling enggak. Nah, saya tahu kalau tahu saya enggak mau menyelesaikan juga nanti salah. Betul Ya. itu. Ibu selanjutnya Ibu ada tidak hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Hal-hal yang efektif. Ya, ini sebagai itu Bu ya. Tantangan saya, saya dalam pengambilan hal-hal yang efektif, koordinasi dengan guru atau mungkin. Oh iya, yang lebih efektif. Saya kan punya stakeholder di sini, antara guru, ada guru agama, mungkin ada guru senior ya. Ini saya ajak bicara, ternyata guru juga menghendaki untuk ikutan ujian, ditolong lah istilahnya seperti itu. Ya, ada seperti itu, kita juga paham tentang itu, kita harus menyelamatkan murid kita yang terkena masalah. Ibu, adakah yang menurut Bu Sri merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya apa Ibu untuk pengambilan keputusan ini? Ini saya juga berpikir panjang, sebetulnya juga ya tak beranikan ya Bu yang mengambil. Tantangan saya itu ya saya juga nanti khawatir disalahkan dinas, kadang-kadang itu kecemburuan dari masyarakat loh, anak sering nggak masuk kok bisa ujian, itu loh tantangan saya. Jadi nanti ada kecemburuan dari anak-anak yang lain itu, jadi saya itu juga dilema kemarin itu, tantangan saya seperti itu. Tapi namanya saya punya moral juga ya untuk menolong seseorang, menyelamatkan si Akinta itu, sehingga saya beranikan untuk mengambil keputusan itu walaupun penuh dengan tantangan. Ibu, Ibu dalam pengambilan keputusan ini apakah ada sebuah aturan atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Ya tidak ada Bu ya, namanya ini studi kasus, masalah ya tidak terjawab. Ya secara spontan kita penyelesaian gitu. Jadi dari waktu ke waktu kok begini harus begini, saya mungkin hari ini jadwalnya tidak bisa ya. Sedangkan yang datang dari perlindungan anak, psikolog pun juga saya nggak ngerti ya. Spontan gitu semua. Spontan. Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah. Oh iya ya, saya kan punya pengawas. Jadi kadang-kadang juga koordinasi kalau saya sedang mengalami masalah yang mungkin sangat urgent atau istilahnya agak-agak berat gitu masalahnya, karena saya juga ada pengawas binaan lah istilahnya begitu, untuk istilahnya koordinasi konsultasi dengan masalah-masalah yang sangat penting ya.
selain pengawas apakah ada Ya mungkin teman sejawat ya. teman sejawat, Terus ada guru-guru. ya guru-guru yang senior. Terima kasih. Dari itu kan sudah senior. Ajak bicara. Karena dia sendiri juga calon kepala sekolah juga harus ngerti ya. Kawannya gitu, alhamdulillah Ibu. Ibu, pertanyaan terakhir. Ya. Dari sebuah hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang sudah Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan tentang masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Pembelajarannya apa, Bu? Setelah Ibu menyelesaikan mengambil keputusan dalam kasus Akinta ini, pembelajarannya. Ya pembelajaran untuk ke depan ya kita harus lebih hati-hati ya terhadap perilaku murid yang harus sejak awal harus ada pembimbingan khusus dari guru-guru ya, terutama ya sering diadakan BP ya, bimbingan konseling ya, sering kita perhatikan. Dan juga terhadap guru-guru juga kepala sekolah selalu memberikan pembinaan terutama terkait dengan seperti dengan karakter siswa itu sehingga anak-anak itu juga punya rasa ya rasa sayang, rasa menghargai dan menghormati. Puji ya, jadi itu yang bisa dipetik dari pembelajaran pengambilan keputusan ini. Berarti kasus ini baru saja nih Bu, baru ya, memang ini sedang berjalan. sedang berjalan, alhamdulillah. Ibu sangat luar biasa sekali dalam pengambilan keputusan, tidak langsung mengambil keputusan seperti itu, jadi melalui strateginya melalui pendekatan dengan orang tua, dengan si anak, juga koordinasi dengan guru, dengan pengawas juga. Ya, jadi itu kita juga semua mengambil hikmahnya dari Akinta itu karena perjalanannya itu saya perhatikan dari si anak latar belakang karena juga sudah dari sekolah sampai kelas 5 sampai naik kelas 6 perjalanannya dengan kondisi yang ikut siapa ayahnya Pak Budenya itu yang di Sukodono itu sehingga dia itu kan namanya ikut orang ya kalau nggak cocok itu akhirnya kok lari ya, kalau lari berarti kan tidak ada kecocokan sehingga dia ikut orang tuanya yang mana orang tuanya ya sedang seperti itulah masalah. Itu ya Bu Puji. Ibu, terima kasih Ibu. Semoga pengambilan keputusan ini dapat berjalan dengan baik. Semoga ada manfaatnya bagi sekolah dan buat Akinta sendiri. Dan saya juga terima kasih Ibu. Saya juga mohon bimbingannya. Supaya nanti saya bisa mencontoh Ibu dalam pengambilan keputusan dan saya semua belajar. Saya mohon bimbingannya harus belajar tentang istilahnya pengambilan keputusan. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara hari ini. Sama-sama Bu. Saya undur diri. Semoga tetap lancar, nilainya lebih baik, bisa lulus sehingga menjadi calon kepala sekolah yang profesional. Amin. Terima kasih doanya Ibu ya. Saya doakan Ibu sehat selalu. Amin. Ya, saya doakan ya. Makasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.